Channel ini adalah tempat kita membaca novel dengan cara yang santai dan asik. Kali ini kita akan membaca novel berjudul Magic Chef of Ice and Fire, bercerita tentang perjalanan hidup seorang pemuda bernama Rong Nianbing. Mempelajari teknik sihir dan memasak secara bersamaan, akankah Rong Nianbing akan menjadi dewa emosi? Dan menjadi rekan Tang San sekaligus guru dari menantu Tang San di alam dewa. Jika kalian suka novel ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya, subscribe itu gratis loh, tidak akan mengurangi pulsa Anda. Terima kasih. Magic Chef of Ice and Fire. Bagian ke-6. Lupakan, Caji memandangi tangannya, sihirmu terlalu ekstrim, aku tidak tahan. Caji masih ingat dengan jelas, ketika Nianbing berusaha untuk membuat ruangan menjadi dingin, dia hampir membekukan seluruh rumah. Bahkan Nianbing sendiri tidak tahu, ia sekarang telah memasuki ranah penyihir perantara, apakah itu sihir api maupun sihir es, ia dapat menggunakan 1 hingga 3 sihir. Dengan 2 buah batu permata terbaik, efeknya memang jauh lebih kuat daripada penyihir umumnya. Guru, saya sedikit lapar. Nianbing menepuk perut bundarnya. Caji dengan heran berkata, tunggu sebentar, kita akan makan segera setelah sampai Ice Snow City. Ice Snow City. Mata Nianbing menunjukkan cahaya yang aneh. Ya, itu adalah Ice Snow City, di Kekaisaran Ice Moon. Semua kota diberi nama setelah kata Ice, seperti ibu kota Kekaisaran Ice Moon, yang disebut Ice Moon City. Kota Snow ini adalah kota terbesar kedua dari Kekaisaran Ice Moon. Pernahkah Anda melihat jalan di depan? Pergi ke barat daya di sepanjang jalan, sekitar beberapa puluh mil. Caji hanya mendengar. Ada suara langkah kuda, suaranya tidak besar, dari jauh semakin dekat, secara bertahap menjadi jelas. Melihat ke arah suara, Caji dan Nianbing melihat tim kuda berbaris dari barat daya. Di garis depan tim adalah 4 ksatria, semuanya menunggang kuda tinggi, mengenakan baju besi perak yang sama, yang terlihat sangat perkasa. Setiap orang memiliki pedang lebar sekitar 3 kaki panjangnya. Tampak santai, tetapi mata mereka selalu di kedua sisi jalan, tampaknya waspada. Di belakang 4 ksatria, ada kereta kuda. Kereta kuda terlihat lebar dan indah. Terdiri dari 4 kuda putih tanpa rambut berbulu. Ini dibedakan berdasarkan ukuran. 7 atau 8 orang tidak akan merasa sesak di dalamnya. Kain itu disulam dengan benang perak, meskipun bukan pola, namun samar-samar memancarkan suasana megah. Kusir kereta terlihat seperti orang yang sangat tua, memegang kendali dan dengan santai mengendarai 4 kuda, agar kereta tetap stabil dan bergerak maju. Di kedua sisi kereta, 2 ksatria mengenakan baju besi perak saling menjaga. Di belakang, mereka mengikuti pasukan ksatria 10 anggota. Ada total 18 ksatria. Gaun rapi terlihat sangat menarik, meskipun jauh dari Caji dan Nianbing, tetapi mereka jelas mudah dikenali. Guru, siapa orang-orang itu? Sepertinya sangat terhormat, tanya Nianbing. Sambil mengamati Caji memperkirakan. Sepertinya itu pejabat besar. Namun, sepertinya itu bukan Kekaisaran Es Moon. Caji berkata, Anda melihat garis-garis bordir di gerbong mereka. Ini sebenarnya adalah ciri artistik dari kerajaan Oran. Dari titik ini, Anda dapat melihat bahwa tim kuda ini adalah datang dari Kekaisaran Oran. Para ksatria ini jelas tidak sebanding dengan tentara bayaran biasa, tetapi para prajurit yang telah diuji di medan perang melalui darah dan pertempuran. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memiliki atmosfer pembunuhan yang kuat seperti itu? Apa yang bisa membuat banyak tentara menjaganya, jika bukan dari pejabat tinggi? Karena itu, saya menilai bahwa mereka harus menjadi keluarga utama Kekaisaran Oran, dan bahkan mungkin putri kerajaan. Setelah mendengarkan ini, Nianbing tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit kekaguman di matanya. Dengan hanya penilaian sekilas, guru ini memang benar-benar memiliki banyak pengetahuan dan pemahaman. Pada saat ini, tapal kuda yang deras tiba-tiba berbunyi dari sisi lain, menyebabkan Nianbing melihat ke arah yang berlawanan. Aku melihat tumpangan secepat kilat ke arah tim kuda. Seluruh tim berhenti di waktu yang hampir bersamaan, tetapi mereka tidak ada kewaspadaan. Keempat ksatria di depan melompat dari kuda. Si Jinjin berteriak pada kuda yang sedang mengamuk, dan perjalanan cepat itu dalam menghadapi tabrakan dengan ksatria di depan tim kuda, tiba-tiba orang itu berdiri dan kuku depan kedua kuda naik tinggi dan jatuh ke samping.
Momentum serbuan tiba-tiba berakhir, dan esensi dari menunggang hanya dapat digambarkan dengan keajaiban para dewa. Segera seorang ksatria, dia juga mengenakan baju besi perak yang sama dengan ksatria 18. Perbedaannya adalah dia memiliki bulu panjang dan bulu putih di helmnya. Aku memeriksa dengan sangat ringan. Aku tahu siapa mereka. Tampaknya ini adalah anggota ksatria Kaisar Perak dari Kavaleri Orion Kekaisaran Orion. Mereka mengawal secara pribadi. Tampaknya karakter dalam gerbong ini tidak biasa. Ksatria bulu perak. Apa itu? Nian Bing seperti murid yang berpengetahuan, terus-menerus mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Dia jelas ingin tahu lebih banyak tentang kiasan dari berbagai negara di daratan. Caji berbisik, ksatria bulu perak sangat terkenal di seluruh benua Yangon. Ini adalah kartu as dari Kekaisaran Oran. Prajurit ini memiliki rahasia baju besi bulu warna perak yang menggetarkan dunia, sesuai pada tingkat, helm ditandai dengan bulu warna yang berbeda. Dari titik seni bela diri, samurai peringkat dari rendah ke tinggi, masing-masing, prajurit senior, pendekar pedang, besar pendekar pedang, seniman bela diri, wuseng dan pendeta. Dalam hal level, prajurit itu hampir sama dengan penyihir Anda, tetapi Anda juga tahu bahwa dalam kasus jarak dekat, penyihir sulit untuk menang. Prajurit, tentu saja, ini tidak mutlak. Sejauh yang saya tahu, jika penyihir mencapai tingkat penyihir, prajurit yang setara akan sulit untuk menyakiti penyihir. Penyihir baik dalam penggunaan sihir. Dewa-dewa dari divisi ini berada pada level yang sama. Jika mereka begitu kuat, akan sulit untuk mengetahui kekuatannya. Karena para dewa hanyalah legenda, kekuatan dewa setidaknya di atas pendeta tertinggi menara es dan salju. Pejuang lain, mungkin, hanya ada dalam perang bertahun-tahun yang lalu. Dan para prajurit ksatria perak ini masing-masing setidaknya adalah pendekar pedang, terutama itu. Bulu putih di helm setidaknya kapten kecil, kukira kekuatannya mendekati pendekar pedang. Meskipun mereka kavaleri ringan, agresi tidak kalah dengan kavaleri berat, dan memiliki kecepatan dan fleksibilitas yang lebih baik. Ditambah dengan pertempuran keseluruhan pertempuran, di daratan, para ksatria yang bisa bersaing dengan mereka sangat langka. Nian Bing dengan takjub berkata, begitu kuat, 10.000 pendekar pedang, dapatkah kau membandingkannya dengan 10.000 penyihir senior? Caji sedikit linglung berkata, saya benar-benar tidak memiliki pengetahuan, jangan memberitahu orang-orang bahwa Anda adalah murid saya. Nian Bing berkata, apakah guru tidak mengakui murid Anda? Saya tentu tahu bahwa dalam perang sesungguhnya, kekuatan 10.000 penyihir mewakili apa yang mereka kombinasikan dan gabungkan. Aku takut para ksatria yang perkasa tidak akan bisa bergegas. Penyihir itu tidak akan cukup bodoh untuk bertarung dengan Cavaliers. Aku berbicara tentang perbandingan kekuatan. Dengan penuh curiga Caji berbisik. Bocah bau, apa kau membodohiku? Sepertinya, kau tahu banyak. Nian Bing tersenyum. Tentu saja, perang antara kerajaan utama bukanlah bentuk lama. Bagian depan adalah pertarungan prajurit, bagian belakang adalah serangan besar jarak jauh oleh penyihir, seperti bom yang diluncurkan. Caji menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tidak, kau salah, perang, itu juga seni besi dan darah. Jika semudah yang Anda katakan, mereka yang disebut marsal tidak perlu ada. Namun, ini tidak masalah, Anda hanya perlu mempelajari keterampilan memasak di masa depan. Ksatria bulu perak turun dari kuda, dan berjalan ke kereta dalam beberapa langkah. Dengan hormat berkata, Nyonya, Nona, masih puluhan mil untuk sampai di Ice Snow City. Saya telah menetapkan penginapan di sana, kita akan beristirahat, atau bergegas ke kota es untuk makan siang. Suara malas dan lembut datang dari kereta. Kapten Angin, lingkungannya baik, mari kita istirahat, dan sejauh ini, semua orang pasti lelah. Kapten Angin dengan hormat berkata, ya, Nyonya. Setelah itu, dia menatap para ksatria di sebelahnya. Para ksatria segera mengambil seekor kuda dan berjalan menuju pinggir jalan. Mereka menuju pohon besar dan rindang. Mereka memeriksa tempat untuk istirahat, itu hanya ruang terbuka. Beberapa pohon besar menghalangi sinar matahari, dan bayangan pohon teduh membawa rasa nyaman. Ksatria-ksatria ini tampaknya sudah melihat Nian Bing dan Caji. Salah satu ksatria melangkah maju, dan suara berat.
Silakan pergi segera. Sambil berbicara, ia melemparkan beberapa koin perak. Di daratan Yangon, mata uang semua negara adalah umum, yang paling berharga adalah koin emas ungu. Koin emas ungu sama dengan 10 koin emas sama dengan 100 koin perak sama dengan 1000 koin tembaga, dan beberapa koin perak cukup untuk kehidupan keluarga biasa untuk paruh pertama bulan itu. Sepertinya prajurit ini mendatangkan masalah. Caji pernah menjadi koki hantu. Tidak peduli di mana dia berada, dia akan menerima kesopanan yang sangat baik. Ketika dia melihat beberapa koin perak, dia tidak memandangnya. Caji berteriak dan berkata, "Kami lebih dulu beristirahat di kedua sisi jalan resmi, dan ini bukan rumahmu." Ksatria itu melangkah maju dan wajahnya terlihat sama, tetapi momentum yang tak terlihat itu mengeluarkan tekanan samar, mengulangi kata-kata sebelumnya. "Silakan pergi segera. Mengapa kamu begitu sombong?" Kemarahan Nian Bing melihat gurunya diperlakukan tidak sopan, meskipun dia tahu bahwa orang di hadapannya memiliki kekuatan pendekar pedang, tetapi dia tidak takut. Melihat pria kecil yang gendut di depannya, ksatria itu hanya bisa mengerutkan kening, dan menekan tangannya di pinggang, dan mengulangi untuk ketiga kalinya. "Silakan pergi segera." Jelas, jika dia ditolak lagi, dia akan segera mulai menyerang. Saat ini, dari gerbong keluar dua orang wanita, suara halus dan lembut terdengar lagi. "Lupakan saja, ini bukan tempat kita, mengapa repot-repot meminta orang pergi?" Suara menarik hati Nian Bing. Ia segera menoleh, dan melihat dua sosok yang cantik luar biasa. Seorang wanita di depan terlihat seperti berusia 27 atau 8 tahun, mengenakan gaun biru muda, disulam dengan pola yang indah di rok, hidung Liu Meiyao, kulit seperti gelatin, hijau tua rambut itu tersebar seperti air terjun di belakang, diikat dengan cincin perak, mata biru jernih. Dan ada senyum tipis di wajahnya, dan dia memandangi dirinya sendiri. Tatapan Nian Bing tertuju pada dua wanita itu, tangannya yang awalnya stabil sedikit gemetar. Nian Bing dengan kuat melihat wanita itu, dan mengaguminya dalam hati. Selama hidupnya dia belum pernah melihat beberapa wanita cantik seperti ini. "Hai, kamu, siapa yang membiarkanmu melihat ibuku seperti ini?" Gadis kecil di sebelah wanita cantik itu tiba-tiba melompat keluar, tangan di pinggulnya, tidak puas dan memandangi Nian Bing. Dia terlihat seperti berumur 12 atau 13 tahun, mengenakan gaun putih, alisnya mirip wanita cantik, dan dia kekanak-kanakan. Meskipun dia marah, dia masih tidak kehilangan kelucuannya. Rambut pendek baru saja melewati telinga, dan tangan yang halus. "Bu, ibu." Di mata Nian Bing, ada air mata di matanya. Tiba-tiba Nian Bing berteriak. "Bubu, ibu." Ibu memegang tangan wanita itu dan tidak menariknya. Dia dengan cepat bergegas menuju wanita cantik itu. Ksatria yang paling depan bergerak sangat cepat, melangkah menghalangi jalan Nian Bing. Tetapi pada saat ini, selain wanita cantik yang tampak seperti ibunya, tidak ada hal lain di mata Nian Bing. Tampak Nian Bing yang gemuk bergerak cepat, dan ksatria itu menarik pedang dari pinggangnya, pedang membuat serangan dengan cepat. Pada saat yang sama, Nian Bing menjentikkan jari-jari tangan kiri, dan dua kerucut es tiba-tiba keluar, langsung mengenai mata ksatria. Sebagai seorang pendekar pedang, seorang ksatria bulu perak harus lulus ujian darah dan api, tetapi meski begitu, seberapa banyak pertahanan yang perlu disiapkan di hadapan seorang anak yang tingginya hanya pinggangnya. Pedang panjang yang mengikutinya selama bertahun-tahun seperti hidup di tangannya. Meskipun tidak ada trik dalam serangan 7 pedang berturut-turut, tetapi serangannya sangat cepat. Dalam kasus perlindungan diri, tubuh bawah sadar ksatria itu mundur. Ksatria menghindari kerucut es dan pedang panjang yang menabrak kerucut es yang mengarah padanya, tetapi pedang panjang terus menyerang 7 kali, dan kecepatannya tetap dan tidak lambat. Dia mampu sepenuhnya menghindar. Latihan gerakan pisau sehalus sutra yang telah dilatih bertahun-tahun, membuat pergelangan tangan Nian Bing telah dekat dengan ksatria itu. Pisau Nian Bing tiba-tiba bergesekan di baju besi perak ksatria dan menimbulkan percikan, meskipun tidak benar-benar melukai ksatria itu. Tetapi juga memaksanya untuk menjadi canggung dan pedangnya terlepas. Waktu sejenak mengejutkan ksatria sudah cukup bagi Nian Bing. Melewati ksatria itu, dia bergegas menuju wanita cantik itu.
air mata menyelinap melewati wajah mungilnya yang gemuk, dan seluruh tubuh memancarkan suasana sedih. Bagi seorang ksatria, pedang adalah nyawanya, dan pedang itu diambil. Ini benar-benar sangat memalukan. Apalagi, hanya anak kecil yang menjatuhkan pedangnya. Ksatria yang awalnya tenang berteriak, satu langkah, telah menyusul Nian Bing dari belakang. Cahaya biru muda terkondensasi ke tangan kanan, langsung melesat ke arah Nian Bing. Hati-hati, wanita cantik berteriak dengan keras. Pada saat ini, di mata dan di hati Nian Bing, hanya ada wanita cantik. Suara apapun secara alami disaring di telinganya. Pedang ksatria masih di tangannya. Dia masih berlari ke depan dengan cepat, tetapi dia tidak tahu bahwa itu cukup untuk membunuh Nian Bing. Beberapa kali kemarahannya sendiri melambangkan dewa kematian melambai. Dia hanyalah seorang anak kecil. Desahan santai terdengar halus, dan sosok itu melintas. Tangan yang ramping dan anggun memancarkan kilau keperakan yang menghalangi panggilan dewa kematian. Gerakan cepat ini menyelamatkan Nian Bing. Itu adalah wanita cantik. Tubuhnya tiba-tiba menghilang di pandangan Nian Bing, sehingga ia berhenti sejenak, menemukan bahwa wanita cantik itu ada di sisinya, segera membuang pedang di tangannya. Bu, ibu. Nian Bing berupaya mendapatkan pelukan wanita itu. Wanita cantik itu agak terpana dengan kelakuan Nian Bing, dan dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Sebelum menikah, amarahnya seperti badai api yang sangat terkenal. Setelah menikah hampir tidak ada laki-laki yang berani menyentuhnya, kecuali suaminya. Jika laki-laki lain berani menyentuhnya, aku takut mereka akan dihancurkan menjadi 10 bagian sekaligus. Pada saat ini, Nian Bing yang menyedihkan bergerak cepat ke pelukannya, tetapi dia tanpa sadar mengangkat tangan layaknya seorang ibu. Bukan saja tidak melawan, tetapi secara tidak sadar menaruh Nian Bing ke dalam pelukannya. Nak, jangan menangis, beritahu bibi, ada apa denganmu? Tanya wanita itu dengan lembut. Bu, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Pikiran ibu di jantung Nian Bing keluar pada saat ini, dan mengepal ujung rok wanita cantik itu dan menangis. Gadis kecil yang turun dari kereta bersama wanita cantik itu melihat ibunya sedang dipeluk oleh orang lain. Dia berlari dan mendorong Nian Bing. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh memegang ibuku. Kekuatan gadis kecil itu luar biasa. Bahkan jika dia siap untuk pencegahan, dia tidak akan bisa membandingkan kekuatannya. Nian Bing tiba-tiba jatuh ke samping, tetapi dia masih memegang ujung rok wanita cantik di tangannya, dan suara-suara pecah, keindahan wanita itu berseru, dan rok itu tiba-tiba sobek oleh Nian Bing, dan kulit merah muda wanita itu terlihat. Para ksatria yang datang bersamanya berbalik dengan tergesa-gesa, dan diam-diam berdoa dalam hati, aku tidak melihat apa-apa, aku tidak melihat apa-apa. Jika Markis tahu, saya khawatir, setidaknya saya harus mencongkel mata Anda. Apa yang kamu lakukan, nak? Setelah wanita cantik itu menutupi tubuhnya yang halus, dia berteriak pada putrinya. Putrinya berkata, Bu, mengapa dia memanggilmu ibu? Kamu hanya ibuku. Wanita cantik itu memandangi putrinya dengan wajah galak, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan cahaya keperakan muncul, rok yang sobek itu benar-benar terselip dalam cahaya aneh, meski terlihat canggung, setidaknya dipulihkan. Caji melihat Nian Bing yang jatuh dan berupaya bangun. Ia berlari memeriksa Nian Bing dan mengangkatnya dari tanah. Nian Bing, ada apa denganmu? Caji menunjukkan kekhawatiran di matanya. Sekarang, hal yang paling ditakuti adalah bahwa segel ingatan pada Nian Bing sudah retak. Nian Bing berdiri, membiarkan Caji membersihkan debu di bajunya, dan matanya menatap wanita cantik itu, bergumam. Kamu bukan ibu, rambut ibuku biru. Pada saat ini, wanita cantik itu sudah memegang roknya sendiri dan berjalan dengan lembut ke bagian depan Nian Bing. Dia berkata, Nak, apakah bibi dan ibumu sangat mirip? Rong Nian Bing mengangguk keras. Wanita cantik itu memandangi wajah mungilnya yang montok, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa iba. Bagaimana dengan ibumu? Nian Bing itu terjaga pada saat ini, menundukkan kepalanya, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, berkata, Aku tidak tahu, aku hanya punya guru. Setelah mendengarkan kalimat ini, Caji tiba-tiba menghela nafas lega dan buru-buru berkata, Nyonya, saya minta maaf. Kedua orang tua murid saya sudah meninggal. Mungkin dia terlalu merindukan ibunya,
dan berharap bisa bersamanya. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, anak ini sangat imut." Caji dari samping tidak puas. "Tidak, dia tidak imut. Dia gemuk seperti bola. Sangat jelek sekali." Dengan lembut wanita itu tersenyum. Walaupun dia gemuk, dia toh masih kecil, ditambah wajah aslinya tampan, benar-benar tidak jelek. Meskipun saya mengatakannya terlalu cepat, hati saya berpikir, pria kecil yang gemuk ini, terlihat sangat lucu.